Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat pagi, Bu. Ya, kabar kalian bagaimana hari ini? Tentu baik ya. Terlihat dari raut wajah kalian dan penampilan kalian saat pembelajaran menunjukkan bahwa kalian sudah siap dan masih semangat buat memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, berdoa telah selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Untuk absen 1, Ana hadir. Ya, kemudian absen 2 ada Herliana Vita. Hadir, Bu. Kemudian absen 3 ada Putri Intan Nurasita. hadir Bu. Kemudian absen 4 ada Firdausi Irma Salsabila. Hadir Ibu. Herma Citra Wahyuningsih. Hadir, Bu. Kemudian ada Tiffany Afifah. Hadir Ibu. Oke, baik, lengkap ya. Baiklah, pembelajaran hari ini masih sama, yaitu tentang bab dinamika kependudukan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Yang kita tahu bahwa penduduk itu adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, atau ada batas seseorang tinggal di daerah tersebut. Seseorang itu sudah memiliki syarat-syarat untuk bertempat tinggal di negara atau daerah tersebut. Kemudian, untuk pengertian dari pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah keseimbangan yang selalu berubah antara kekuatan untuk menambah atau mengurangi penduduk. Nah, faktor keseimbangan atau pertumbuhan penduduk itu sendiri ada kematian, ada kelahiran, dan migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain. Kemudian untuk materi kita pada pagi hari ini, mengapa sih kita mempelajari materi ini? Nah, materi ini mengajarkan kita untuk mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia dan dapat menganalisis ciri khas dari suku-suku yang ada di daerah tertentu. Nah, ciri khas tersebut memuat tentang pakaian daerah, nama lagu daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, setelah kita mampu menyebutkan suku dan mengidentifikasi ciri khas, kemudian kita dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberagaman sosial dan budaya. Nah, untuk itu yang terakhir, kalian dapat menyebutkan dampak positif dan negatif dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, penting sekali kan materi ini Ibu berikan untuk kalian bisa menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia ini. Yang kita tahu, Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Namun, perbedaan tersebut harus membuat kita menjadi bangga. Nah, Ibu akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Yang seperti Ibu ucapkan tadi, kita akan membahas tentang bab dinamika kependudukan dengan materi keberagaman etnis. Dalam keberagaman etnik, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keragaman tersebut. Yang pertama ada perbedaan leluhur, yang kedua ada pengaruh budaya asing, yang ketiga ada perbedaan iklim serta letak geografis yang ada di Indonesia. Di sini ada perbedaan leluhur yang sudah Ibu sebutkan tadi. Perbedaan leluhur itu yang pertama kita tahu nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari daerah Champa, Cochin Cina, Kamboja, dan Tiongkok Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang terdiri dari ras Mongoloid dan ras Austromelansoid. Ada 7 keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, 7 keberagaman ini ada rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, alat musik, serta lagu daerah, senjata tradisional, serta makanan khas. Nah, yang pertama ini ada rumah adat. Rumah adat itu menjadi satu wujud keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, rumah adat ini dibangun dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Nah, rumah adat sampai saat ini tuh masih ditinggali atau ya beberapa ada yang masih digunakan untuk upacara adat saja. Nah, rumah adat ini merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia ini ada rumah adat dari Sumatera Barat, itu yang bernama Rumah Gadang, dan ada Gapura Candi Gentar yang merupakan rumah adat Bali. Contoh lain itu ada rumah joglo khas Jawa Tengah. Nah, yang kedua itu ada upacara adat. Nah, upacara adat di sini, Ibu mengambil contoh upacara ngaben yang ada di Bali. Upacara adat yang ada di Bali ini juga salah satu wujud keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, selain sebagai upacara adat ini juga dipercaya untuk berhubungan langsung dengan para leluhur dan sang pencipta. Contoh lain dari upacara adat dari Bali yaitu ngaben itu ada upacara ruatan dalam tradisi Jawa atau menyucikan seseorang dari kesialan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini adalah salah satu wujud keragaman yang ada pada Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia ini selanjutnya dipakai untuk mengekspresikan identitas yang ada pada diri mereka. Upacara adat, pakaian adat yang digunakan ini bisa untuk pada acara-acara istimewa atau pada kehidupan sehari-harinya. Misalnya baju khas Bodo, khas dari suku Bugis dan Makassar itu ada ulas ya. Ulas itu dari Sumatera Utara.
Nah, kemudian yang keempat ini ada tarian adat atau tarian tradisional. Nah, tarian tradisional ini mempunyai tujuan masing-masing dan diperuntukkan untuk menyambut tamu agung. Tarian adat ini bisa untuk digunakan juga untuk menyambut panen, upacara kematian, ataupun upacara keagamaan. Nah, saya mengambil contoh dari tarian tradisional dari daerah Aceh, yaitu tari saman. Yang kita tahu tari saman kan banyak sekali ya berjajar seperti itu, kemudian menarikan sambil duduk atau apa itu tersimpuh. Kemudian ada tari kecak dari Bali. Tari kecak dari Bali kalian juga pasti tahu ya. Kemudian untuk nomor 5 ada alat musik dan lagu tradisional. Nah, alat musik atau lagu tradisional ini adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu untuk apresiasi diri ke masyarakat sekitar. Untuk bahasa asal dari daerah masing-masing juga dapat tertuang dari lagu tradisional tersebut. Kemudian saya mengambil contoh dari lagu tradisional yang ada di Indonesia itu ada Rasa Sayange, asalnya itu dari Maluku, kemudian Gundul-Gundul Pacul itu berasal dari Jawa Tengah. 6, ada senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini menjadi salah satu wujud keragaman budaya Indonesia juga. Nah, senjata tradisional ini tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung, tetapi juga dapat digunakan sebagai kegiatan berladang atau berburu. Kemudian yang terakhir ini ada makanan khas. Nah, makanan khas, kalian tahu makanan papeda atau bubur sagu ini berasal dari mana? Baik, papeda atau bubur sagu ini berasal dari Maluku, karena Maluku itu makanan sehari-harinya itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan makanan sehari-harinya kan kita nasi. Nah, kalau orang Maluku itu pengganti nasi itu bisa sagu, bisa apa namanya singkong seperti itu. Kemudian saya mengambil juga contoh dari Sumatera Selatan yang terkenal dengan makanan pempek. Ada kerak telur dari Jakarta dan ayam betutu dari Bali. Oke, setelah Ibu mengulas tentang materi, Ibu mau bertanya terkait keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, salah satu dari kalian apakah bisa menyebutkan contoh konflik dan mengulas atau menceritakan latar belakang dari konflik antar suku tersebut? Baik, siapa? Tidak ada. Oke, baiklah. Sehubung kalian tidak bisa menjawab, maka Ibu akan membuat kelompok. Nah, kelompoknya ini terdiri dari nama-nama suku yang ada di Indonesia. Kelompok pertama itu ada suku Gayo, kelompok kedua ada suku Sasak, dan kelompok ketiga ada suku Batak. Nah, dari setiap kelompok ini, kalian mempunyai tugas untuk mencari salah satu contoh konflik yang ada di Indonesia, serta berikan sedikit penjelasan tentang latar belakangnya, kemudian tempat kejadian, ataupun pokoknya terserah kalian, ulas saja sedikit. Kemudian tugas yang kedua itu sebutkan dampak positif dan negatif dari adanya perbedaan. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kalian dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini.
Baik, saya beri waktu ya. Apakah sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Saya stop share screen terlebih dahulu. Oke, saya beri waktu 3 menit ya. Sekarang itu jam 10.31, berarti selesai nanti 10.34. Baik, silakan dikerjakan. Kurang 1 menit lagi ya. Baik, pukul menunjukkan sudah waktu 10.34 ya. Sudah selesai kan mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang presentasi ya. Saya minta dari perwakilan kelompok suku Gayo, silahkan presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Liana Vita Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konflik antar suku yang terjadi di Indonesia. Yaitu konflik Sampit. Konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antar suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan.
Insiden kerusuhan terjadi tahun 2001. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor, warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, sudah sangat bagus ya. Kemudian untuk penjelasan dampak positif dan negatifnya, untuk dampak positif dari adanya keragaman adalah menjadikan sebuah negara kaya keberagaman budaya, misalnya bisa menjadi sumber devisa. Keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Untuk dampak negatifnya, konflik dan perpecahan karena keberagaman bisa mengganggu pembangunan nasional. Kelompok yang rasis dan radikal juga mudah muncul. Selain itu, masyarakat yang majemuk atau beragam cenderung lebih sulit untuk diatur. Lalu untuk tindakan yang menunjukkan sikap menghargai perbedaan, yaitu yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda keyakinan dengan kita yang sedang beribadah. Dan yang ketiga, memiliki sikap toleransi antar teman, meskipun sering mengalami perbedaan pendapat. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Baik sekali, presentasinya sudah bagus. Presentasinya hanya satu saja ya, yang lain nanti dikumpulkan di Google Classroom saja. Nah, dari hasil pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan dan dari teman kalian tadi, adakah yang mau berpendapat dan menarik kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Ana. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam keberagaman di Indonesia ini harus saling menghargai dan bukan menjadikan suatu alasan. Sebab dari keberagaman kita menjadi kaya di mata dunia, mulai dari pakaian adat, bahasa, tarian, alat musik, dan lain-lainnya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Ana sudah mengutarakan pendapatnya. Baik sekali. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus lebih menghargai dari perbedaan yang ada. Perbedaan ini jangan dijadikan sebagai suatu hambatan atau kekurangan. Jadikan perbedaan ini sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Cukup sekian dari pembelajarannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pelajari materi sesudah keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ini. Sehat selalu ya, terus semangat untuk belajar karena jika kita bermalas-malasan, mungkin orang di luar sana sedang mengejar dan bekerja keras untuk keinginannya. Baik, terima kasih semua. Selamat siang. Ibu izin keluar dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya.